di tengah-tengah pintu tengah lah jatuhnya ya, itu agak sedikit gelap sahabat-sahabat, yang mana di sebelah kanan itu tumpukan kardus minuman, air mineral, minuman segala macam lah. Nah yang sebelah kiri ini tembok, nah, jadi space-nya cuma ada sudut sedikit, itu diisi sama minuman. Nah ketika Mbak Cynthia melewatin itu jelas sekali kayak ya, bagian telinga samping ini ditiup atau ada yang menghembus kayak ini nih, aroma busuk, bau bangke itu tercium. Sampai-sampai Mbak Cynthia ini berhenti, dia menoleh ke kanan, mangkuk bakso itu jatuh. Di samping depan kardus yang bertumpuk itu ada sosok pocong yang menghembuskan nafasnya. Amit-amit, wajarlah kamu ketakutan sampai segitunya, dek. Pocong yang kamu lihat itu betul-betul mengerikan. Nah, emangnya kenapa, Mas? Katanya Mas tidak pernah melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel YouTube Rio Wijaya, dan berikan like serta komentar tentang video yang sahabat-sahabat dengarkan sekarang. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh tuliskan ceritanya lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com atau DM ke Instagram saya di rio.bj91. Ikuti juga dua akun TikTok saya, TikTok misteri di rio.bj91 dan TikTok kuliner di Rio Wijaya Makan-Makan. Terima kasih atas support sahabat selama ini. Dan di video kali ini, kemarin kita sudah membawakan kisah pesugihan yang epik dan cukup bikin ini ya, air mata menetes lah. Banyak komentar yang mengatakan pesugihan ini mengandung bawang, dan memang itulah ya cerita yang dikirimkan oleh sahabat kita. Nah, kali ini masih kiriman dari sahabat misteri Mbak Cynthia yang membagikan pengalamannya ketika bekerja di salah satu kedai bakso. Diceritakan kejadian ini terjadi di bulan 4 tahun 2016 silam. Mbak Cynthia masuk bekerja di kedai bakso tersebut. Ini ada satu karyawan yang sudah lama bekerja di sana. Kita sebut saja dengan nama Mas Edo. Awal-awal Mbak Cynthia bekerja di sana, dia merasa suntuk sahabat-sahabat, karena kedai bakso yang cukup besar yang terletak di pinggir jalan utama yang sangat strategis sekali, ini tidak tahu kenapa sepi. Apalagi malam menjelang di jam 10. Ya boleh dikatakan tidak sesuai lah dengan istilahnya tempat yang begitu mewah, tempat yang begitu besar. Dan cerita dari si Edo di masa lampau, tepatnya sebelum Mbak Cynthia join bekerja di kedai bakso tersebut, kedai ini sempat ramai. Dan Mbak Cynthia ini tidak tahu dia asal usul
warung bakso itu tidak tahu karena Mbak Cynthia ini tidak berasal dari wilayah tersebut. Jarang juga dia melewati jalan utama itu. Nah, jadi Mbak Cynthia ini ya, dalam kekosongan waktu kerjanya, jadi dia kerja itu buka dari jam 10 pagi, itu udah buka sahabat-sahabat. Tutupnya, ya kalau penjualan agak sedikit banyak, ya kisaran jam 11 dia udah tutup. Kalau ndak, ya sekitar jam 11 itu masih nunggu pelanggan 1-2 lah buat menutup penjualan pada hari itu. Nah, di waktu-waktu senggang, kurang lebih sekitar 2 minggu lah Mbak Cynthia bekerja di sana, beliau pun bertanya nih sama Mas Edo, "Mas, kok warung kita ini sepi sekali ya? Kenapa?" Terus juga warung kiri kanan yang di samping tempat mereka jualan bakso ini juga sepi. Sedangkan di pinggir jalan yang searah ya, di sekitaran tempat mereka jualan itu rame. Kenapa? Apa tempat ini ada yang ngisengin, atau bos owner dari pemilik kedai bakso ini ada saingan, mungkin dikasih apa istilahnya ya, santet lah biar dagangannya ndak laris. Mas Edo di sini cuma diam. Dia cuma mengatakan ya mungkin belum rezekinya aja. Dulu sempat rame, karyawan aja di sini masih rame dulu, itu ada 5 orang. Si Mas Edo bilang, "Loh, rame ya? Kok sekarang jomplang kayak gini, sepinya kayak gini? Ya 1-2 orang yang masuk, sehari laku cuma 15 porsi, sedangkan stok bakso kita kan selalu banyak. Atau nggak rugi apa ya bos kita?" Nah, pemilik kedai bakso yang dikenal sama si Cynthia ini adalah generasi kedua atau anak dari pendiri bakso tersebut yang bernama Mas Joko. Mas Joko itu jarang sekali sahabat-sahabat ada di warung bakso tersebut. Pagi doang dia datang ke sana, ngedrop barang-barang apa saja yang kurang. Misal bakso nih, ya bakso kurang berapa, ditambah mie dan segala macam. Ya selepas itu dia pergi. Siang atau malam, nggak pernah dia menampakkan dirinya di warung bakso tersebut. Ya kayak sudah percaya sekali lah sama si Edo ini. Itu pikiran si Cynthia pertama. Nah, di awal Mbak Cynthia kerja di sana, ini dia ya berpikir cuman ini belum rezeki dia aja nih, dapat pelanggan yang ramai. Masuk di minggu ketiga, barulah Mbak Cynthia merasa agak-agak sedikit merinding auranya ketika Mbak Cynthia ditinggal sendiri sama si Edo di warung tersebut. Nah, jadi pada malam itu kurang lebih sekitar jam 8:30 malam, Edo bilang sama si Cynthia, "Sin, tunggu sini bentar ya. Aku mau beli rokok." Si Edo bilang, "Kemana mas?" "Tuh, warung depan." "Ya udah, aku tunggu di sini." Ditinggal lah si Cynthia sendiri. Nah, tidak lama si Edo pergi. Itu ada pelanggan, sepasang muda-mudi memesan 2 mangkuk bakso. Sigap, seneng lah si Cynthia ini, langsung dia ke dapur, ngambil mangkok. Nah, ketika dia mau ke depan, mengantarkan mangkok dan menyajikan 2 porsi bakso, di belakang itu kayak ada yang kayak ini nih. Sst, sst. Suara orang kayak sweet kayak gitu, kayak manggil kayak gitu. Sontak Cynthia ini menghadap ke belakang, itu ndak ada siapa-siapa. Ya udahlah, dia buru-buru keluar. Nah, jadi dari pintu dapur menuju ke bagian depan ya, meja sama gerobak bakso di depan itu, di tengah-tengah pintu tengah lah jatuhnya ya, itu agak sedikit gelap sahabat-sahabat, yang mana di sebelah kanan itu tumpukan kardus minuman, air mineral, minuman segala macam lah. Nah, yang sebelah kiri ini tembok. Jadi space-nya cuma ada sudut sedikit, itu diisi sama minuman. Nah, ketika Mbak Cynthia melewatin itu jelas sekali kayak ya bagian telinga samping ini ditiup atau ada yang menghembus kayak ini nih. Aroma busuk, bau bangke itu tercium. Sampai-sampai Mbak Cynthia ini berhenti, dia menoleh ke kanan, mangkuk bakso itu jatuh. Di samping depan kardus yang bertumpuk itu ada sosok pocong yang menghembuskan nafasnya. Dan
kejadian ini bukan cuman dilihat sama Mbak Cynthia. Sepasang muda-mudi yang duduk di meja pelanggan ya, ini mendengar Mbak Cynthia berteriak. Dia ngejongak. Yang laki-laki berdiri nyamperin, yang perempuan ngejongak kayak gini dari tempat duduknya, yang laki-laki berteriak pocong, yang perempuan udah ngibrit duluan. Mbak Cynthia badannya nggak bisa bergerak, sahabat-sahabat. Jadi dia gemetar. Ini mangkok udah pecah semua nih di bawah. Nah, tidak lama kemudian Edo datang berlari. Karena mendengar suara teriakan pelanggan, kan Edo ini di warung depan beli rokok. Jadi Edo langsung masuk. Ketika Edo masuk, Cynthia baru bisa menghela napas. Dia tidak berani lagi noleh ke samping. Ditenangin lah sama si Edo, diajak duduk. Edo nanya baik-baik, kamu nggak apa-apa, dek? Nggak, mas, kayaknya sih nggak apa-apa. Emangnya ada apa? Ada apa? Apa yang kamu lihat? Apa yang terjadi? Cynthia tuh gugup, dia mau menjawab. Kakinya gemetar, keringat terus bercucuran. Dia membayangkan sosok yang dilihatnya tadi. Pocong dengan wajah hancur dan aroma busuk yang keluar dari hawa pocong tersebut. Dia tidak berani cerita pada malam itu. Tapi seakan-akan si Edo ini tahu apa yang terjadi. Selesailah hari itu. Jadi warung ditutup setelah kejadian itu terjadi. Bahkan pecahan dari mangkuk itu aja tidak diberesin sama mereka. Jadi disapu aja. Karena kan pecahnya itu pas di tengah-tengah pintu tengah. Jadi kalau mau ngebersihinnya otomatis ya harus ke tempat pocong tadi berdiri. Nah, nggak ada yang berani. Cynthia bilang, nggak lah, besok aja lah mas. Edo pun seakan-akan mengerti. Nah, jadi sudah diberesin semua, warung pun ditutup. Besok paginya, Cynthia ini datang agak siangan. Yang mana biasanya mereka ini jam 8 udah prepare. Ya, udah siap lah. Karena jam 10 kan stok bakso kan akan diantar. Jadi, ya, Edo berpikir kayak ini, sahabat-sahabat. Palingan Cynthia nggak datang. Ya, jadi pas Cynthia datang, Edo kaget. Nah, masuk kamu hari ini? Ya masuk lah mas. Aku pikir kamu ndak masuk karena shock atas kejadian semalam. Emang apa sih yang terjadi? Seakan-akan pertanyaan Edo itu cuma basa-basi dan ingin memastikan saja. Apa yang di pikiran Edo itu sama ndak dengan apa yang dialami oleh Cynthia. Nah, di siang itulah Cynthia menceritakan sama si Edo, Mas pernah ndak? Jujurlah jawab, mengalami apa yang ku alami ini. Emangnya apa? Aku pas nganter mangkuk ke depan mau nyiapin bakso, tuh di tengah-tengah antara dapur sama ruangan ini, pas aku lewat, itu ada yang niup ke arah telinga dan tengkuk sebelah kanan ini mas. Hawanya dingin sekali, aromanya busuk, bau bangke. Pas aku lihat, ada pocong mas di pojokan itu yang menghembuskan nafasnya yang berbau sangat busuk. Itu yang bikin aku kaget. Mangkok yang kupegang jatuh, aku mau teriak minta tolong nggak bisa. Tapi karena mangkokku jatuh, aku ngelihat sepasang muda-mudi pelanggan yang mau membeli bakso kita itu ngejareng laki-laki, ngejongak, dan seakan-akan dia melihat sosok yang kulihat. Ngacir semua, kabur mas. Untung kamu cepet datang. Pas kamu datang, kamu deketin aku tuh baru bisa napas. Napasku seakan-akan terhenti gitu, kayak sesak gitu. Nggak bisa napas dengan leluasa. Mas, itu sosok apa? Apakah itu wujud dari sosok penampakan pocong? Cynthia melihat wajah Edo ini kayak bimbang, ragu, dan kayak apa ya, seakan-akan mau menutupi sesuatu. Tapi Cynthia kembali bertanya untuk memastikan. Mustahil mas. Kalau mas bilang sampean udah lama kerja di sini, nggak tahu perwujudan yang kulihat tadi malam. Edo cuma mengangguk dan mengatakan, ya itulah, mungkin kalau orang bilang perwujudan pocong, berarti emang ada ya mas.
Edo ndak jawab iya, ndak jawab tidak. Dia langsung berdiri karena ada pelanggan yang membeli. Nah, jadi seharian itu Cynthia ini kayak dihantui rasa takut. Bahkan siang-siang aja dia ndak berani dia ke dapur. Dia bilang sama Edo, "Mas, aku stay di sini aja ya. Minta tolonglah hari ini kamu yang nyuci piring. Aku masih trauma, masih takut. Awal kejadianku itu di dapur pas ngambil mangkok disuitin." Disitulah awal interaksi aku dengan perwujudan yang menakutkan semalam. Edo pun bilang, "Ya udah, nggak apa-apa." Nah, jadi sembari duduk ya, Cynthia ini berpikir, atau jangan-jangan inilah nih penyebab tempat ini menjadi sepi. Penyebab tempat ini kayak jadi angker kayak gitu ya. Jadi pelanggan itu nggak mau berkunjung ke sini atau makan di sini. Nah, di hari itu juga, karena Cynthia ini tidak tenang dia kalau belum diselesaikan permasalahannya, dia ngomong sama si Edo kayak gini, "Mas, atau jangan-jangan inilah penyebab warung ini sepi ya Mas ya. Orang-orang pada tahu kalau warung ini ada pocongnya, kayak tadi malam tuh. Yang jelas muda-mudi yang semalam makan di sini itu tidak berani pasti balik ke sini lagi karena dia melihat apa yang kulihat." Barulah di sore itu Edo ngomong sama si Cynthia, "Jadi yang ku ceritakan dulu ya itu bukan omong kosong. Kamu boleh tanyalah kiri kanan sini. Bakso kita paling rame dulu di sini. Tapi sewaktu almarhum bapaknya Mas Joko yang mengelola. Tapi almarhum bapaknya Mas Joko kurang lebih sekitar 6 bulan lalu lah, beliau sudah meninggal dunia. Nah, semenjak kedai bakso ini dikelola sama Mas Joko, kejadian-kejadian aneh itu mulai terjadi, sahabat-sahabat. Bahkan karyawan-karyawan yang ada di sini itu semuanya mengalami kejadian yang kamu alami. Tapi anehnya, Dek, aku belum pernah sekalipun selama kurun waktu 6 bulan belakangan ini tempat kita ini dihebohkan sosok penampakan pocong. Aku belum pernah sekalipun melihat perwujudan itu. Jadi ya, rasa takut itu ada, tapi aku tidak pernah ngelihat, jadi aku tidak terlalu takut, si Edo ini bilang. Nah, jadi Cynthia ini bertanya nih sama Mas Edo, "Emang Pak Joko nggak tahu apa Mas kejadian yang terjadi di sini?" Cynthia nanya kayak gitu ya. Edo bilang, "Iya, kayaknya sih bos nggak ambil pusing, kayak nggak mau tahu lah kayak gitu. Bahkan dia bilang, ya udah, kalau sudah nggak ada pelanggan lagi, kalau sudah nggak ada karyawan lagi yang mau mengelola kedai bakso ini, ya tutup saja. Tutup aja kayak gitu. Aku juga ndak mau pusing ngurusin kedai bakso yang ndak tahu masalahnya seperti apa." Ya seakan-akan dia udah pasrah ya. Terus juga kayak ndak ada mau usaha lah untuk menetralisir sosok pocong yang meneror toko bakso atau kedai baksonya. Bahkan Edo bilang, pocong itu bukan cuman sekedar meneror kedai bakso itu saja. Toko kiri kanan pun itu kena imbasnya juga. Jadi di sebelah kanan itu ada pecel ayam, di sebelah kiri itu ada jual sate. Dua warung itu juga mendapat imbasnya sepi karena penampakan pocong itu juga sering muncul di tempat mereka. Nah, awalnya Cynthia ini ndak berpikir itu sosok pocong siapa atau ada gangguan apa. Dia cuma berpikir ini adalah apa ya, istilahnya kayak kerjaan orang iseng, orang yang bersaing usaha mau menjatuhkan kedai bakso ini. Nah, di malam setelah siang itu mereka membicarakan tentang teror pocong ini. Jadi pelanggan pada malam itu satu pun tidak ada yang masuk, sahabat-sahabat. Dari ba'da maghrib sampai jam 9 sampai mendekati jam 10 itu tidak ada yang masuk untuk membeli. Jadi di jam 10 ya, Edo ini lagi-lagi bilang sama si Cynthia, "Dik, tunggu bentar ya, abang mau beli rokok." Cynthia langsung berdiri, "Nggak bang, biar aku aja yang beliin, sini duitnya."
Rokok apa? Warung rokok itu di seberang jalan, sahabat-sahabat. Nah, jadi ya udahlah, kamu takut ya, kata si Edo. Nih, belikan aku rokok, pergilah si Cynthia ini nyebrang. Nah, malam itu ada kejadian lagi, sahabat-sahabat. Dan kejadian itu hampir menewaskan Cynthia. Nah, dia ini kan di warung rokok kelontongan yang ada di seberang kedai bakso itu. Jadi setelah dia membeli rokok, dia mau nyebrang. Ini kan jalan utama, tentunya lalu lintas padat, sahabat-sahabat. Di jam 10 itu tidak terlalu padat, tapi kendaraan itu bisa melaju dengan kecepatan tinggi, jalannya bagus, trek lurus, kayak gitu. Jadi pas Cynthia ini mau nyebrang, si Edo ini duduk dia di meja kasir. Jadi meja kasir itu di bagian belakang, ya. Terus ini ada pintu kayak arah mau ke dapur tempat Cynthia mengalami kejadian mengerikan malam kemarin. Nah, Edo itu duduk di meja kasir sembari memperhatikan Cynthia yang mau nyebrang. Jadi Cynthia udah nyebrang nih. Pas di tengah-tengah mau nyebrang ke lane satu lagi, jelas sekali sosok pocong itu muncul berdiri di samping Edo, di samping meja kasir. Tegak berdiri, dan itu sosok perwujudan nyata. Nah, Cynthia yang melihat itu, dia gelagapan, dia mau mundur. Di tengah jalan, dia mau mundur tapi tidak membalikan badan. Hampir saja, untung aja sepeda motor itu dia ngelakson, ngeles. Kalau enggak, ketabrak Cynthia itu. Sampai-sampai yang punya warung kelontongan ini nyebrang dia. Ke tengah jalan itu narik si Cynthia. Edo melihat itu ndak lagi dia, sahabat-sahabat. Dia langsung berlari dan nyamperin si Cynthia. Dek, hei, Pak, minta air, Pak. Diambilin air sama tukang warung rokok. Ya, diminumin, diusapin ke wajahnya. Kamu ndak apa-apa. Cynthia tuh kayak merinding, seakan-akan sosok pocong itu terus ada di hadapannya. Mas, pulang. Antar aku pulang. Ya udah, kamu tunggu sini. Aku tutup kedainya dulu. Ditutuplah kedainya, dan Edo pun mengantar Cynthia pulang dengan sepeda motornya. Nah, di jalan pulang, si Cynthia ini ngomong sama si Edo, Mas, besok kita libur aja yuk. Aku mau ninggalin kamu sendirian di kedai. Aku takut kalau selama ini kamu bilang kamu nggak ketemu pocong itu, takut besok kamu ngelihat perwujudan pocong yang berdiri di samping kamu tadi. Kita libur aja yuk. Kita ke rumah Pak Joko. Aku mau ceritain. Pokoknya aku mau ketemu dan melihat apa sih tanggapan dari si Pak Joko ini. Nah, Edo bilang, ya udah, kalau itu bisa bikin kamu tenang, tapi aku ingetin ya sama kamu. Jangan pula kamu berharap lebih dengan respon dari Pak Joko. Aku cuma mengingatkan itu aja. Palingan Pak Joko bilang, kalau kalian sudah tidak sanggup kerja di situ, ya sudah, tutup saja. Nah, singkat cerita, sahabat-sahabat, sampailah si Edo ini mengantar si Cynthia. Jadi rumah si Cynthia ini ya masih kayak di pelosok lah, ya, masih sepi jalanannya. Bahkan jalanan di depan rumah Cynthia ini masih belum diaspal atau belum dibenerin lah, jadi masih tanah yang masih banyak batu-batu dan lubang. Nah, di malam itu ya 10:30 lah si Edo ini beranjak pulang. Jadi dia tidak mampir lagi, dia langsung putar kepala. Si Cynthia mengatakan, besok kita ketemuan di kedai. Tapi Edo bilang, enggak, kamu tunggu sini aja. Kalau kita mau libur, kita nggak usah ke sana. Jadi aku jemput kamu sebelum jam 9, kita sudah sampai ke rumah Pak Joko. Biar Pak Joko ndak datang ke kedai untuk mengantar stok bakso. Nah, beranjaklah si Edo ini untuk pulang. Dia muter motor, sahabat-sahabat. Cynthia belum masuk ke rumah. Jadi jarak 100 meter lah. Cynthia masih memperhatikan motor si Edo, dan sosok pocong yang tadi berdiri di samping Edo itu ada di boncengan motor si Edo ketika setelah mengantar si Cynthia pulang.
Pocong itu menatap tajam ke arah Cynthia. Itu ndak lagi. Cynthia langsung manggil, "Mak! Pak!" Masuk ke dalam rumahnya. Nah, setibanya di dalam rumah, tentunya ibu bapaknya si Cynthia ini nanya, "Kamu diantar sama siapa tadi? Ndak pernah-pernahnya anak gadisku diantar sama laki-laki. Kok ndak diajak masuk? Main nyelonong gitu aja." Cynthia bilang, "Itu teman kerjaku, Pak, Bu." "Terus kenapa kamu teriak? Ada apa?" Cynthia cerita, "Dari tempat kerja, dari malam kemarin malah, sampai tadi aku hampir ketabrak motor dan barusan Mas Edo yang nganterku pulang pakai sepeda motor. Motornya diboncengin pocong." Hah? Ibu bapak Cynthia ini tidak percaya begitu aja dengan apa yang diucapkan anaknya. "Iya, Pak." Cynthia pun menceritakan dari kronologi kejadian pertama. Sampai di mana ketika Cynthia menceritakan kejadian tadi di kedai bakso ketika dia mau nyebrang, dia melihat pocong berdiri di samping Edo. Itu Dandang, ya, penggorengan yang ada di dapur rumah si Cynthia itu kayak jatuh, itu brang. Semuanya terkejut ketika ibunya Cynthia mau ngecek ke belakang. Bapaknya bilang, "Yaudah, Bu, nggak usah dicek. Kalau berantakan besok pagi aja diberesin." "Kenapa, Pak? Nanti ada apa-apa lagi?" "Nggak ada apa-apa. Dah, masuk ke kamar. Yuk kita tidur." Seakan-akan bapaknya si Cynthia ini mengetahui sesuatu. Nah, sesuai dengan janji sahabat-sahabat, Cynthia jam 8 aja udah beres dia. Udah siap, udah berdiri di teras rumahnya nunggu mana nih Mas Edo kok ndak nyampe-nyampe. Sampai jam 9 Mas Edo pun ndak sampai-sampai juga. Sampai tengah hari Mas Edo ini ndak datang-datang juga. Cynthia ndak punya handphone pada masa itu sahabat-sahabat, 2016. Jadi masih buntu sekali lah si Cynthia ini. Ya udahlah, aku mau nyamperin Mas Edo. Aku ndak tahu nih rumahnya di mana. Ya udahlah, datanglah dia ke warung bakso. Dipikir kalau si Edo ini ndak jadi libur, dia buka kedai bakso itu sendiri. Ternyata ndak, kedai itu tutup. Nah, di momen itulah ya, Cynthia ini celingak-celinguk dari luar, ngelihat warung sate belum buka, ya, ngelihat warung pecel ayam di sebelah juga belum buka, ngelihat warung kelontongan, ya, toko rokok di depan juga belum buka. Karena kan mereka rata-rata buka sore sampai malam gitu ya. Jadi apalah yang mesti ku buat? Mau datang ke rumah Pak Joko sendiri, nggak tahu. Nah, akhirnya si Cynthia pun pulang. Karena si Cynthia tuh feeling kayak gini, sahabat-sahabat. Bapaknya ini pasti mengetahui sesuatu. Karena tadi malam nada bicara bapak dan keyakinan bapak untuk bilang, "Ibu, jangan dilihat ke belakang, biarin aja." Ibunya jawab, "Nanti terjadi apa-apa, biarinlah. Biarinlah." Jadi seakan-akan dia mengetahui sesuatu tapi tidak diceritakan pada malam itu. Ya udah, dia penasaran apa yang diketahui bapak, pulanglah dia. Ya pulang, ketemu sama bapaknya, Cynthia nanya, Pak, tadi malam tuh apa, Pak? Kok ada suara jatuh kayak gitu, terus pagi-pagi juga ibu ngeberesin belakang tuh semua yang digantung, sahabat-sahabat, ya kayak penggorengan, kayak dandang, spatula, itu semuanya jatuh. Nggak tahu siapa yang ngejatuhin. Kalau jatuhnya itu karena paku yang untuk menggantung spatula, menggantung dandang kuali itu nggak kuat gitu ya, pastilah pakunya copot. Ini enggak. Seakan-akan ada yang lempar jatuh kayak gitu. Bapaknya si Cynthia kembali bertanya sama anaknya, "Kamu inget enggak wajah dari sosok yang kamu bilang pocong yang ngikutin kamu 2 hari yang silam itu? Inget enggak wajahnya seperti apa?" "Ih, buru-buru Pak, aku mau nginget."
Walaupun ingat pun aku lupain. Wajahnya itu udah nggak berbentuk manusia lagi. Menakutkan, mengerikan, Pak. Memangnya kenapa? Ya persis perwujudan itu yang ada di dapur kita ketika kamu menceritakan kejadian itu. Ah, Bapak serius, Pak? Iya. Feeling Bapak kalau dengan hal-hal kayak gini tuh nggak pernah salah. Jadi bapaknya si Cynthia pun bilang sama anaknya, "Nah, alangkah baiknya kamu nggak usah kerja di sana lagi. Cari tempat kerjaan lain aja. Bapak khawatir yang mengikuti kamu, yang meneror kamu, ini bukan sosok perwujudan pocong yang biasa dalam tanda kutip arwah gentayangan karena sesuatu ndak, tapi sepertinya pocong ini menebar teror atau mewujudkan dirinya ada maksud dan tujuan tertentu. Apa, Pak? Bapak tidak tahu. Dan bukan urusan kita untuk mencari tahu. Jadi, apa yang disampaikan bapaknya si Cynthia ini, ya, masuk akal. Ya, karena penuturan dari Mas Edo pun, karyawan kita di sini, rata-rata itu diteror sama perwujudan pocong yang kamu lihat. Tapi aku yang tidak pernah melihat. Cuman aku yang tidak pernah melihat. Karena apa? Karena Mas Edo ini orang pertama, mulai dari bawaan almarhum bapaknya Mas Joko atau Pak Joko, yang meneruskan atau generasi kedua dari warung bakso tersebut. Ini aja udah mulai sembriwing nih saya, sahabat-sahabat. Kalau udah cerita pocong tuh kayak ini tuh begemang semuanya. Nah, jadi ya udahlah ya. Cynthia pun niat datang besok, itu mau nanyain Mas Edo, kenapa kemarin ndak mau jadi jemput aku, itu ya, kamu ndak jemput aku. Niatnya mau marah lah sama si Mas Edo. Nah, ketemulah dia di tempat kerja. Dan ketemu dengan Mas Edo di tempat kerja itu, wajah Mas Edo itu pucat, sahabat-sahabat. Wajahnya itu lain sekali, kayak ketakutan. Diajak ngomong tuh kayak nggak connect, Hah? Terus ngelihat juga panik kiri kanan kayak gini. Cynthia ini sadar pasti ada sesuatu yang terjadi nih. Nah, Mas Edo pun bercerita, amit-amit, wajarlah kamu ketakutan sampai segitunya, dek. Pocong yang kamu lihat itu betul-betul mengerikan. Nah, emangnya kenapa, Mas? Katanya Mas tidak pernah melihat. Katanya Mas tidak pernah diganggu. Loh, kok ini tahu perwujudannya seperti apa? Jadi Mas Edo bilang, balik dari ngantar kamu, ya ndak terlalu jauh lah dari rumah Mas. Tiba-tiba ban motorku kempes. Berhentilah aku ngecek. Kulihat memang kempes. Jadi motorku standarin, rencana mau dorong, tapi aku mau nelpon adikku dulu biar minta jemput. Ini kan ndak terlalu jauh dari rumah. Jadi motor distandarin, Mas Edo ini nelpon adiknya. Tapi telepon Mas Edo ke adiknya ini ndak diangkat-angkat. Jadi posisi Mas Edo nelpon adiknya itu dia berdiri menghadap depan, ya, menghadap ke arah depan, kepala motornya di depan. Jadi dia membelakangi boncengan motor. Dia nelpon dah diangkat-angkat sambil menggerutu, mana nih adikku. Jadi sembari terus nelpon, dia mendengar kayak ada suara, do. Ini suara telepon tut. Tapi kok ada manggil namaku Edo. Dimatikan teleponnya, Mas Edo menoleh ke belakang. Di boncengan motorku, dek, itu ada sosok perwujudan pocong. Dan pocong itu aku kenal. Walaupun wajahnya sudah mulai hancur, aku kenal perwujudan pocong itu. Pocong itu mengatakan, kamu takut, kamu jangan lari. Aku Pak Yudi. Dia menyebut dirinya dengan
Pak Yudi. Sontak Edo membalikkan badannya, jurus langkah 1000 pun dikeluarkan sama Edo. Motornya itu masih tinggal dengan kontak-kontaknya. Dia berlari, untung saja, masih ada untungnya. Jantungku nggak copot, napasku nggak putus, dan aku sampai ke rumah. Sampai ke rumah, orang di rumah itu heboh. Kenapa? Kamu ini apa? Begal ya? Dirampok ya? Enggak. Aku ditumpangi pocong. Seisi rumah ketawa, ngetawain aku, dan adikku yang ku telepon-teleponin itu ternyata baru pulang. Nah, pas dia baru pulang, dia bilang, "Mas, sampean kenapa? Tadi kok aku lihat sampean di pinggir jalan, itu lagi duduk di atas motor. Aku panggil-panggil, nggak nyaut, aku berhenti di samping kamu. Aku tanya kenapa, nggak apa-apa, duluan aja. Loh kok sekarang kamu sudah sampai di sini, mana motormu?" Adiknya Mas Edo katakan seperti itu, dan tentunya ini membuat seluruh anggota keluarga Mas Edo ini bingung. Yang mana yang betul? Kau bilang motormu kamu tinggalin, terus adikmu lihat kamu di motor terus nyuruh adikmu duluan. Yang mana yang betul? Nah, jadi Mas Edo nggak tahu dia mau jawab apa. Ya terserah kalian lah. Kalau kalian mau liatin motorku, lihatlah. Kamu susul lagi lah motorku, bilang adiknya Mas Edo. Dan adiknya Mas Edo ini boncengan sama bapaknya untuk memastikan motor itu benar ndak di sana, Mas Edonya ndak ada di sana, ada di rumah, dan motor itu kempes. Jadi dah didatengin, posisi motor itu masih ada, masih di posisi tempat Mas Edo parkir, dan motornya memang kempes. Nah, ketika motor itu mau didorong, sahabat-sahabat, bapaknya Mas Edo yang bawa motor adiknya, adik Mas Edo yang dorong motor, bapaknya dari belakang ngikutin, itu bapaknya Mas Edo ngelihat. Kalau di boncengan belakang motor Mas Edo, itu ada sosok putih menyerupai pocong. Tapi bapaknya ndak panik. Bapaknya terus membaca doa. Kalau panik tentunya adik Mas Edo ini pasti langsung ngelempar motor itu dan kabur. Sampai ke rumah, perwujudan pocong itu masih terus mengikuti, dan Mas Edo kembali diganggu pada malam itu. Bapaknya Mas Edo udah bilang sama anaknya, "Tuh, motormu udah bapak taruh di samping. Siapa tuh, Do? Siapa yang ngikutin kamu?" Edo bingung. "Siapa, Pak?" "Itu yang kamu cerita tadi." "Emangnya kenapa, Pak?" "Bapak ngelihat toh, bener toh yang aku bilang." "Sosok itu masih mengikuti motormu sampai masuk ke rumah ini. Itulah Bapak tanya, itu siapa?" Jadi Mas Edo ini bisik-bisik sama bapaknya, ya, "Pak, karyawan-karyawan di tempatku kerja itu udah lama diganggu sama sosok itu. Tapi selama anak-anak kerja di tempatku diganggu, aku nggak pernah diganggu. Baru inilah aku diganggu. Itu majikanku yang meninggal, Pak. Almarhum Pak Yudi." Mendengar nama almarhum Pak Yudi, bapaknya Mas Edo mengucap, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Mandi kamu, Ki. Mandi wajib, ambil wudhu, sholat kamu." Enggak ah." Jadi Mas Edo ini berpikir kayak gini, sahabat-sahabat. Kalau dia mandi malam itu, kejadian-kejadian mengerikan kayak di cerita-cerita, di kamar mandi diganggu pocong, diganggu makhluk astral, dia nggak berani. "Anda lah, Pak, besok aja lah, subuh aja lah, nanti aku baru sholat." "Dah, aku mau tidur, Pak." "Mandi, nak, setidaknya wudhu." "Nggak lah, Bapak temenin." "Nggak." Masih bersikeras nih Mas Edo ini, nggak mau. Ya udah, bapaknya pun keluar. Jadi mendekati jam 12, Mas Edo ini baru bisa tidur, sahabat-sahabat. Baru juga beberapa menit terlelap tidur, napasnya sesak. Sekali Mas Edo membuka mata, kepala pocong itu pas berhadapan dengan wajah Mas Edo. Bertatapan kayak ini. Hawa busuk dari mulut pocong itu, ya, itu tercium busuk sekali, dan Mas Edo ini nggak bisa berteriak, menggeliat aja badannya cuma bisa. Jadi
Mas Edo yang tidur telentang, pocong itu juga telungkup gitu. Nah, jadi wajah dengan wajah itu cuma jarak beberapa senti. Dan kayak ada cairan kuning busuk, bikin mual gitu ya. Itu ya netes ke wajahnya Mas Edo. Mas Edo itu merasa kalau, itu tuh lengket sekali, itu netes ke sini, baunya na'udzubillah min zalik. Ada mungkin sekitar 5 menit perwujudan pocong itu ya ada di tubuh Mas Edo, dan alhamdulillah bapaknya Mas Edo ini dengar suara ranjangnya klak klek klak klek, karena Mas Edo ini nggak bisa berteriak, cuman bisa menggeliat badan kayak ini aja. Kebetulan ranjang tempat tidur Mas Edo ini masih ranjang kayu, sahabat-sahabat. Jadi kalau menggeliut kayak itu klak klek terdengar. Nah, bapaknya Mas Edo masuk, buka pintu, perwujudan pocong itu hilang. Tapi lendir-lendir yang ada di wajah Mas Edo itu nempel. Nah, bapaknya yang lihat kayak itu ngucap ya. Mas Edo itu awalnya ketika bapaknya masuk, ketika perwujudan pocong itu hilang, dia masih belum bisa bernapas dengan normal kayak itu. Jadi bapaknya manggil ibunya, manggil adik-adiknya, bawa air ke sini. Nah, air itu dibacakan ayatul kursi, ditarik kayak gini. Wajah Mas Edo pakai air yang dicipratin ke tangan bapaknya, baru dia nangis Mas Edo semalaman itu. Jadi malam itu keluarga itu tidak tidur, ngumpul di ruang tengah, ngaji, baca yasin, ngedoain almarhum yang mengganggu ini tadi ya, dapat tenang dan tidak mengganggu Mas Edo lagi. Makanya di hari itu dia tidak bisa menepati janji untuk menjemput Cynthia untuk pergi ke rumah Mas Joko atau Pak Joko, anak dari almarhum pemilik kedai bakso, almarhum Pak Yudi. Ternyata itulah sosok perwujudan pocong yang meneror Cynthia dan Edo. Nah, jadi Edo ini menarik kesimpulan seperti ini. Dek, sekiranya kalau kamu tidak kuat kerja di sini, ya udahin aja hari ini. Aku juga hari ini adalah hari terakhir bekerja di sini. Terus gimana rencana kita untuk ngomong sama Pak Joko kalau teror ini berasal dari almarhum bapaknya? Edo bilang jangan. Cukup aku yang mengalami kejadian yang begitu mengerikan. Dengan niat kita untuk menceritakan kejadian semua ini sama Pak Joko. Ya udahlah, mungkin tidak kita ceritain. Pak Joko juga udah tahu. Ini semua ada kaitan dengan almarhum bapaknya dan ini bukan urusan kita. Jadi toko bakso atau kedai bakso itu pun buka cuma setengah hari. Mereka langsung datang ke rumah Pak Joko, ya, mengatakan kalau kami mau berhenti. Ditanya kenapa, mereka tidak jawab apa-apa, cuma bilang kami mau berhenti dan mengembalikan kunci kedai bakso tersebut. Nah, di hari itulah ya Cynthia ini berpisah dengan Mas Edo, rekanan sama-sama kerja di kedai bakso tersebut. Memang teror ini tidak terlalu panjang, sahabat-sahabat, bahkan masih menyimpan sebuah misteri. Kenapa? Ada apa? Kok almarhum pemilik kedai bakso itu gentayangan? Itu masih menjadi sebuah misteri, dan misteri itu akan kita pecahkan di live streaming setelah video ini tayang. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Jangan lupa join di live streaming setelah video ini tayang. Terima kasih untuk sahabat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.